saudara-saudaraku yang kami muliakan, kalau kita melihat arogansi dan supremasi dari para kabaib, maka kita harus melawannya karena mereka adalah bukan siapa-siapa. Berbeda dengan kiai kampung, orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapapun mereka, kita harus memberi hormat dan apresiasi atas apa yang mereka miliki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, tema kali ini, kiai kampung itu lebih mulia dari para kabib dobolowi. Karena kiai kampung dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengemban amanat, menjadi bukti bahwa Al-Quran langgeng ila yaumil qiyamah. Sedangkan kabib dobolowi mengangkat dirinya, memalsukan nasab leluhurnya, lalu mengangkat anaknya juga sebagai kabib dobolowi juga. Jadi berbeda dengan para kiai kampung yang diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya anak kiai belum tentu menjadi kiai. Tetapi kalau kabib dobolowi, anaknya menjadi kabib juga, diangkat oleh ayahnya. Jangan heran kalau perilakunya juga berbeda dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita baca, ada ayat Al-Quran surat Fatir ayat 32. Ini kita baca di Tafsir Munir juz kedua, karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Summa awrathnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Kemudian awrasna ay a'taina, kami berikan Al-Qur'an terhadap orang-orang yang kami pilih secara langsung, min ibadina, dari beberapa hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay summa a'tainal qur'ana ummatakal ladzi ikhtarnahum ala sairil umami. Ay artinya a'taina, kami berikan Al-Qur'an kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka atas segenap atau seluruh dari umat-umat yang ada. Faminhum zalimun li nafsihi, maka setengah dari mereka ada yang zalim, ay rajihun sayyi'atahu, masih condong, orang yang masih banyak kesalahannya daripada kebaikannya. Tapi itulah menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmunya kepada siapapun tanpa pandang bulu. Kalau boleh kita istilahkan bahwa ini terkenal dengan Kiai Beling. Kiai Beling lebih mulia dari kabib dobolowi, karena sembeling-belingnya kiai, dia tahu bahwa apa yang dilakukan itu merupakan sebuah pelanggaran, sedangkan kabib dobolowi membentuk kebohongan secara sistematis, mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sejelek-jelek kiai, kalau ditabuh istilah Jawanya, ditanya tentang hukum, pasti dari mulutnya akan keluar kebenaran-kebenaran ajaran agama Islam. Sedangkan kabib dobolowi selalu dobol, selalu ngarang cerita-cerita yang khurafat, bahkan di Indonesia membelokkan sejarah leluhur Nusantara dan membelokkan sejarah Jamiah Nahdlatul Ulama. Ini sebuah perbuatan yang sangat akut kebohongannya.
Wa minhum muqtasid ay tasawat sayyi'atuhu wa hasanatuhu. Di antara para kiai itu juga masih ada yang seperti orang kebanyakan, masih antara kebaikan dan keburukannya berimbang. Banyak kiai-kiai yang memilih untuk menjadi orang biasa karena mereka juga harus mendampingi orang awam, sehingga cara berpose, cara berperilakunya juga menjadikan dirinya tidak ada batas dengan orang-orang kebanyakan di lingkungannya. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan setengah dari orang-orang yang terpilih itu wa huwallazi tarajjahat hasanatuhu, jadi kebaikannya lebih berat daripada keburukan-keburukan yang dia lakukan. Ini tentunya yang orang-orang terpilih dan yang lebih baik dari kedua golongan di atas. Dzalika ay asabqu bil khairat wal fadlul karim. Yang sedemikian itu, orang yang ketiga itu adalah sebuah keutamaan yang sangat mulia. Minallahi ta'ala, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha, khabarul li jannatin ay haula'i tsalatsah asnafun yadkhuluna jannati adnin wa man dakhalaha lam yakhruj minha ila akhirih. Jadi ketiga-tiganya kiai yang dipilih langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, baik yang masih zalim atau yang memilih dirinya menjadi orang awam ataupun orang-orang yang sudah lolos sehingga kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya, mereka haulai, ya, semuanya itu kelompok-kelompok yang akan masuk kepada surga Aden. Surga Aden ini sebuah surga yang secara spesifik untuk orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ketika sudah masuk maka tidak akan keluar lagi karena kenikmatan dan keistimewaan Jannatu Adnin. Oke, saudara-saudaraku yang kami muliakan, kalau kita melihat arogansi dan supremasi dari para kabaid, maka kita harus melawannya karena mereka adalah bukan siapa-siapa. Berbeda dengan kiai kampung, orang-orang yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapapun mereka, kita harus memberi hormat dan apresiasi atas apa yang mereka miliki. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.